pemirsa, kita sambut co-host dan host kita yang mempesona tiada tandingannya, Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Gua demen lihat penontonnya semangat. Subhanallah. Iya. Tampan-tampan semua lagi. Walaupun bentuknya aneh-aneh semua. Siapa bilang? Mbak lagi lihat di sini Mbak Ineke Kusindratmo, terima kasih. Mas, Kusindratmo laki. Vino Bastian, terima kasih. Bentar, tak lihat dari dekat. Coba Mas, dilihat lagi. Oh maaf, bukan Vino Bastian. Siapa? Bas Betop. Apa Vega? Something wrong, ada sesuatu? Enggak Mas, ini kalau ngeliat penontonnya semua wajahnya berseri. Abis sholat taraweh, nonton bukan empat mata. Besok sahurin jadinya kenyang, lancar. Tunggu lagi nih, bukan Pak. Ada kolang kaling lagi di sini. Kayak bentuknya kayak makan buka puasa semua. Kenapa? Yang di sini kayak apa Mas? Ini ada bakwan bikinan Vega ini. Terima kasih tadi kamu dikasih Vega. Terima kasih Mas. Enak Mas bakwannya? Sama, oh enak banget. Kayak lihat kamu Vel. Cuman maaf Mas, tadi kan kebetulan wortelnya sama sawinya habis. Iya, Aku ganti rumput, nggak apa-apa ya? Tadi isinya rumput ya? Rumput. Nggak berasa kan? Enak banget gak? Makasih ya gak? Ternyata tahu yang dikasih itu kelinci. Mas, boleh nggak aku kirim salam sebentar Mas? Oh boleh, dan saya juga mau mengucapkan ulang tahun untuk sahabat saya. Ya silakan untuk Mas. Pak Paul Sutopo selamat ulang tahun yang ke-75, luar biasa. Selamat ulang tahun. Aku juga mau kirim-kirim salam untuk Opa Hari yang di Opa Suki, yang di Surabaya Mas Tukul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tak lihat mereka pada ceria-ceria karena THR udah di depan. Alhamdulillah. Tiap orang 50 juta rupiah. Ini hanya wacana. Nanti kenyataannya ya tinggal nunggu semua. Baik, tema kita malam ini temanya adalah di balik panggung Ustadz. The backstreet of Ustadz ya. Di balik panggung. Iya Mas, betul banget, cakep. Ada udang di balik rempeyek. Makanan ya kan itu dong. enak banget ya. Mungkin Vega bisa memberikan sesuatu kesimpulan ya, bahwa malam ini akan menguak sisi lain dari seorang ustadz. Bener Mas, nanti bintang virtualnya itu ada yang sebelumnya jadi apa Mas yang suka nagih utang? Debt collector. Debt collector. Ada yang dulu pernah ceramah nggak dibayar. Oh, itu pengalaman proses alam. Iya bener, ada pokoknya unik-unik Mas. Iya. Basicnya unik-unik dan sekarang alhamdulillah masya Allah. Juga jadi dulu ustaz. ada mantan vokalis juga ya. Vokal. Udah pada nggak sabar. Siapa Mas? Siapa? Iya.
Bajunya dong naik. Coba sini dong, sama Bajunya. nih. Ini baju yang pernah Kate Middleton pakai waktu pernikahan sama Pangeran William. Luar biasa. Makasih. Dinamika kehidupan bermacam-macam casing ada di dunia ini loh. Bener Mas. Bintang tamu saya yang pertama ada Ustadz yang berasal dari tanah Papua. Kisah hidup berliku dialaminya dalam perjalanan menjadi seorang ustadz, termasuk saat menjadi mu'alaf. Siapa dia? Pak Yage. Malah saya yang dikaget. Malah kaget mas saya. Ustadz. Oh Ustadz gitu banget sih. Salam-salam langsung pas ngeliat Mas Tukul, astagfirullah. Iya, kan Ada di sana Ustadz, kameranya di sana. Alhamdulillah. Ustaz. Barakallah. Alhamdulillah. Mangga Pak Ustadz. Silakan Ustadz. Ustadz udah tahu. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Pak Yage, how are you Mas? Alhamdulillah. Api-api Mas Tukul. Pinter bahasa Jawa. Bener Mas. Alhamdulillah baik-baik Mas Tukul. Subhanallah, Alhamdulillah. senang sekali. Senang sekali. Kangen saya sama Ustadz Pak Yage. Aku lebih kangen. Udah lama ya. Ini kita tuh sebetulnya sahabatan sejak lama. Waduh, Masya Allah. Sahabatan Ustadz ya? Oh pasti. Itu the poin ini. Jadi saya dapat bocoran kalau Ustadz Pak Yage ini ada seorang mu'alaf. Lahir dan besar dari seorang ayah yang merupakan seorang pendeta. Is that true? Gimana cerita awalnya nih monggo? Ini jawab yang serius apa bagaimana ini? Saya monggo terserah Ustadz Pak Yage. Serius dong Ustadz. Oh, serius. Kita pengen tahu. Ya alhamdulillah. Artinya kan setiap insan kan pasti menjalani proses masing-masing gitu kan. Ya ada lika-liku itu adalah proses untuk menuju kesuksesan gitu. Dan memang alhamdulillah saya termasuk keluarga yang memang agamis ya. Agamis. Alhamdulillah pada tahun 93 saya diberi hidayah taufik oleh Allah untuk memilih keyakinan yang menurut saya pas, yaitu memeluk agama Islam gitu. Dan alhamdulillah jadi dari Papua langsung ke Situbondo di pesantren. Ya alhamdulillah. Dan bapak saya memang pendeta. Jadi alhamdulillah jadi anak bapak pendeta, anaknya jadi ustadz. Jadi nggak terlalu jauh jatuhnya gitu Mas. Beda sama kamu ya. Bapaknya tukang becak. Tapi anaknya IR. Diterokok kemana-mana. Tapi alhamdulillah tidak pernah membohongi, tidak pernah menipu. Duitnya benar-benar duit kristalisasi keringat. Gua pikir IR itu insinyur, nggak tanya cuma rokok, asongan. Tapi dia tidak pernah membohongin. Cuma agak sedikit kalau jualan pakai mukul-mukul kaca. Oh, rokok-rokok. Balik Mas Tukul, kok bisa tahu banget mereka kalau jualan ketok-ketok gitu? Ya saya didampingi sama dia jualan. Berdampingi.
Saya juga pernah kayak gitu. Apalagi di bulan puasa kalau inget saya di kampung namanya jual teng-tengan. Teng-tengan tuh kalau orang di Jawa namanya damar kurungnya dikasih lilin ada gambarnya muter gitu. Itu kalau pas dia bawanya 8-6 teng-tengan. Tiap bulan puasa dari kampung ke kampung. Pernah nggak laku-laku, ada anak kecil nonton lihatnya dipukul. Bung! Namanya kertas ya, tak lihat lu tidak sobek. Tidak sobek, gua sobek sendiri aja. Gua minta ganti malah. Mohon maaf yang dulu saya bohongin. Mas, itu kalau nggak salah di daerah Sekayu atau Batan Miroto kalau Mas, maaf Mas Tukul. Mas Tukul emang belum tahu anak yang Mas Tukul waktu itu kerjain. Siapa? Itu Ustadz, Mas. Mohon maaf, Pak Gimana Ustadz. waktu itu perasaannya Ustadz? Aduh. Ya, saya doakan mudah-mudahan Mas Tukul jadi orang besar. Amin. Besar. Alhamdulillah doanya Pak Ustadz akhirnya terkabul. Amin. Balik kalau kabarnya ketika Ustadz hijrah ke Situbondo untuk belajar di pondok pesantren, orang tua tidak tahu bahwa Ustadz di Situbondo belajar sama agama Islam. Oh, are you seriously? How come ini? Terus gimana tanggapannya setelah Ustadz kembali ke Papua nih, monggo. Iya. Bentar, jangan dijawab dulu. Oh, Karena pariwaranya bukan empat mata dan Mister Tukul jalan-jalan itu, waduh, tak terhingga. Marketingnya sampai bingung terima telepon. Nah, cares and care seperti apa tentang perjalanan Ustadz Baik? Jangan mau nonton, tapi bukan Pak. Jagalah hati, jangan kau kembali. Jagalah hati, lentera hidup ini. Oke Mas ini, bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Seneng, saya tuh adrenalin saya terpacu akibat respon dari audiens. Audiens itu paling tidak memang luar biasa sekali ya, secara psikologis membangun kepercayaan diri. Mas Bikin diketahui. semangat saya. Dan untuk kameramen Pak Didik, Okta, serta Bambang, serta Pak Toto, serta ini siapa? Gendon ini siapa namanya? Mas Saya Joko. kadang-kadang sering lupa. Oh Dadan. Mas Dadan. Sepeda motor udah gua siapin. Tinggal ngambil di tempat parkirnya. Kembali ke Mas Tukul. untuk THR-nya. Ya, alhamdulillah loh Mas Tukul mau kasih sepeda motor buat kameramen dan lebih bermanfaat untuk Mas Dadan. Iya. Karena beliau juga punya usaha somai, jadi sepeda motornya juga bisa. Enggak punya usaha juga. Dan lu udah beralih profesi dah. Jadi bisa dipakai ya. Cuma nggak usah pakai sepeda motor, harus pakai sepeda biasa. Kembali ke untuk Ustadz Payaki nih ya, tadi mungkin pemirsa di rumah pada penasaran ya. Betul. Lanjut aja pertanyaan tadi, beneran itu orang tua Ustadz tidak tahu bahwa Ustadz ke Situbondo untuk memperdalam Islam. Terus gimana tanggapan saat Ustadz kembali ke Papua? Monggo. Lagi anu. sampai mencerah. Ya, Sudah seperti saudara, ini sebetulnya saudara. Alhamdulillah. Saya sama Ustadz Payaki udah lama, udah 11 tahun. ya jadi Mas Tukul memang apalagi di bulan Ramadan ini kan mesti ada banyak hijrah ya. Hijrah dari hal-hal yang negatif ke positif, dari kebodohan ke kepandaian. Nah, sebenarnya saya hijrah dari Papua ke Situbondo Jawa itu sebenarnya dalam rangka hijrah. Bagaimana mencari ilmu, menuntut ilmu menjadi manusia yang sempurna begitu, Mas Tukul. Dan alhamdulillah waktu itu orang tua keluarga semuanya mengizinkan. Ya, memang kalau masalah keyakinan itu kan masalah pribadi, Mas Tukul ya, ya masalah pribadi. Tapi pada intinya orang tua diizinin. Masalah saya sekolah di Jawa gitu. Cuman setelah lama kelamaan kan orang tua sudah mulai tahu bahwa saya
masuk Islam, saya memahami Islam. Dan alhamdulillah ya orang tua mungkin ya awalnya ya terkejut. Nah namanya orang tua kan. Tapi alhamdulillah sebagai tokoh, sebagai pendeta, beliau juga menerima bahwa pilihan anak itu adalah beda cara, tapi satu tujuan, yaitu mengajak orang ke surganya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Tuh dengar tuh, lu diajak bener aja gak mau. Laporannya bener tapi hasilnya kagak bener. Yang penting asal bapak senang. ABS, emang gua rem ABS. Balik ke rem. Dikasih tahu, kayaknya sadar. Jangan gitu Saya lah lihat Mas. ya. Jangan gitu dong Mas. Tapi walaupun bagaimana ini dia ingin berusaha untuk menjadi orang bener ya. Tapi kapan benernya? Balik ke rem. Jangan sampai lu jangan ketinggalan sama yang lain. Yang lain-lain tuh udah susah juga nih. Pemirsa, saya punya beberapa bocoran fakta-fakta unik tentang Ustadz Payage. Ada fakta unik apa? Kita lihat cuplikannya berikut. Ayo. Tahu nggak sih kalau Payage kecil pernah berjualan donat selama di Wamena untuk membantu orang tuanya? Donat, 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 donat. Bang, donatnya bang. Apa nih? Donat buat dijual. Buat apa? Buat bantuin orang tua. Oh, bantu orang tua. Yaudah. Kan gua orang tua nih. Nanti lu udah bantuin gua. Makasih ya. Dah. Ya, donatnya diambil. Fakta kedua, Ustadz Payage sering makan daun demi berdakwah ke pedalaman Papua. Perut lapar. Makan lagi. Daun lagi yang ada, daun lagi nggak ada. Tidak apa-apa, yang penting saya makan ayam. Ayam goreng. Gimana? Jamaah udah nungguin. Saatnya ceramah. Sedekah. Kita itu harus sering-sering bersedekah, beramal, berinfak, memberi, membantu orang yang miskin. Fakta ketiga, Ustadz Payage hobi berdakwah bahkan sampai pedalaman yang paling dalam. Saking pedalamannya, beliau menggunakan bahasa isyarat seadanya agar pesannya sampai. Bahkan, Ustadz Payage pernah juga loh ditolak penduduk pedalaman saat akan berdakwah. Bubar. Yang dengerin ceramah saya siapa ini? Luar biasa. Sekarang kita tanya sama pelakunya. Ya. Ustaz, itu Jadi bener cuplikan cuma itu bener pakai daun pintu segala itu. Ini terlalu dramatisir ini. Gimana ceritanya? Tapi pada Ya, ceritain, jadi monggo. ceritanya ini memang Yang pertama yang donat itu. Ustaz. Iya, memang donat itu pernah saya jualan karena memang kita ingin sekolah, kita ingin hidup. Jadi memang kita bekerja keras. Ya. Makanya saya yakin betul kalau kita bekerja keras, berdoa, maka insya Allah akan sampai apa yang kita cita-citakan. Gitu. Jadi Kalau yang tadi kalau makan daun, ya, yang makan daun ini, jadi Katanya sama batangnya juga Ustadz. jadi Nanya Mas. jadi memang masalah makanan ini kan kita kadang
menempuh perjalanan dakwah yang sangat jauh sekali. Itu bukan hanya di kota, di kampung-kampung, tapi pelosok daerah. Kalau sudah habis makanan, persediaan yang sudah habis, maka kita makan apa yang ada aja di perjalanan selama jalan itu yang bisa kita konsumsikan. Daun gitu. apa Ustadz biasanya? Jati ya itu tadi. Tadi kan gede banget. Bukan, daun-daun yang biasa Ustadz. Yang muda-muda itu. Iya, biasanya. Daun muda dan muda itu ya. Maksudnya yang pucuknya. Katanya Ustadz makannya daun singkong sama sambal hijau itu mah Padang Ustadz. Ya, artinya ada memang juga daerah-daerah pedalaman terutama di Papua itu memang ada daun yang bisa dikonsumsi, dimakan dan itu tidak membahayakan untuk tubuh gitu. Jadi untuk bertahan, untuk bagaimana kita menempuh perjalanan dan untuk melakukan dakwah. Kontradiktif sekali ya Mas. Makanya Mas Tukul, memang kita mencontoh Rasulullah itu tidak hanya dari sisi yang enak saja, tapi memang sebagai dai, sebagai penceramah itu harus dicontoh dari hal-hal yang tidak enak pun harus dicontoh sebagai pendakwah, itu yang perlu dilakukan. Luar biasa. Itu benar. Kalau ini ada 3 prinsip. Apa Mas? Keburu-buru, pengen enak terus seenaknya sendiri. Harus proses yang tidak enak itu harus tetap harus dijalani dengan tulus ikhlas. Itu akan datang yang tadinya nggak enak akan jadi enak. Kalau lu pengennya enak melulu, lah orang yang diikuti terus gimana? Balik ke pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya juga masih seorang ustadz, namun berbeda dengan Ustadz Payage. Ustadz yang satu ini dia punya background yang bertolak belakang dengan profesinya sebagai ustadz, yaitu sebagai debt collector. Wow. Pantesan gue lihat memang ada kayak gitu sih. Waktu gue kenal pertama kali, dia jago bela diri loh ini loh. Iya ya, Masya Allah. Luar biasa. Gue pernah lihat dia pernah nendang, itu bisa meleset dengan sendirinya. Itu nggak kena dong. Postur tubuhnya memang luar biasa. Jago silat ya. Silat lidahnya. Kita sambut Ustadz Danu. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Barakallah, subhanallah. Gue paling demen, ibu gak mau istirahat. Lu jangan sembarangan pegang-pegang ini. Kembali ke Ustadz emang bener kalau nendang meleset Ustadz? Iya kalau nendang Mas Tukul meleset. Ya enggak masalah waktu latihan. Tapi setelah ini lu jago Mas. Kalau udah pakai pakaian yang waduh, gua demen. Gua tahu sendiri gua. Lihat bisa muter sampai satu. Kalau taekwondo itu udah kunci 7 lah. Kunci itu kunci Inggris. Kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustadz Danu, senang bisa ketemu lagi. Gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Subhanallah. Terima kasih oleh-olehnya Ustadz. Iya. Ya Ustadz, salam buat istri tercinta. Makasih kuenya Ustadz. Luar biasa. Sus, dapat oleh-oleh Sus dari Ustadz Danu Sus. Namanya suami yang PSSI, Persatuan Suami Sayang Istri harus gitu. Emang ada apa? Kok kayaknya kamu nggak tulus kalau aku sayang sama istri saya. Itu Ustadz Danu. Iya. Banyak yang nggak tahu kalau Ustadz Danu ini adalah seorang insinyur. Is that true kok bisa jadi seperti sekarang nih Ustadz Danu? Monggo. Iya.
Iya, dulu waktu SMA kuliah itu kan daripada nganggur saya kan bantu-bantu ustadz senior untuk ya ngisi ngaji di ibu-ibu atau baca Quran seperti itu. Jadi daripada nganggur waktu itu, karena memang waktu jeda waktu kan banyak. Jadi salah satunya itu. Jadi memang sudah tertarik dengan kalau saya bukan dakwah ya, sudah tertarik dengan Islam istilahnya. Saya waktu itu tidak menceritakan bahwa itu dakwah, enggak. Saya hanya tertarik ini ilmu yang dari saya, yang dulu saya pernah belajar dari guru saya. Hanya gitu aja, Mas Sukul. Humble ya beliau ya. Down to earth, tapi kualitasnya subhanallah. Sama dengan Ustadz Payage. Ustadz Payage. Suka aku kalau syuting sama beliau, saya diarahkan yang bener-bener. Alhamdulillah saya ngikuti terus. Alhamdulillah. Iya. Lo memang ikut. Iya. Mam lu durhaka terus. Balik kalah. Kaburnya dulu. Ustadz Danuin. Bisa kabarnya kok bisa kaburnya gitu. Tulisannya. Sempat mengalami gangguan gaib, sehingga Ustadz memutuskan untuk jualan bawang putih dengan tujuan menghilangkan gangguan gaib tersebut. Karena makhluk gaib takut dengan bawang putih. Ini bikin film Dracula. Enggak Ustadz, macem-macem. Lucu tuh Ustadz. Iya, malah nyambel nanti genderuwonya. Dulu ceritanya waktu saya kuliah itu kan ada beberapa hal yang saya tidak punya pegangan materi lah istilahnya, Mas Tukul. Jadi saya untuk makan susah, bayar kos itu susah. Kelihatan. Jangan gitu dong, Mas. Meledek ya, Ustaz. Ini kan cerita masa lalu. Masa lalu tuh untuk spion aja, jangan mau balik lagi. Nah, terus saya mencoba untuk jualan lukisan di Jogja. Itu jualan lukisan ya pakai kalau orang Jawa bilang pikulan itu. Mengharukan sekali. Mengharukan kok ketawa gitu. Terus ya kalau jualan lukisan itu kan nggak bisa laku sehari, seminggu, sebulan kan belum tentu laku, ya itu susah. Kemudian akhirnya kenal dengan seseorang untuk kulaan bawang putih itu. Jadi dari suatu kota yang kemudian saya nyebarnya ke pasar-pasar tradisional. Itu memang berjalan seperti itu. Di luar itu kemudian ada lagi tambahan jual kain tapis dari Palembang seperti itu. Kemudian jual mutiara dari Lombok. Jadi apa yang bisa saya kerjakan seperti itu. Karena memang pada waktu itu saya lapar, Mas Tukul. Jujur aja saya nggak punya uang. Kelihatan. Itu kan dulu. Ini menceritakan tentang dulu kan. Sekarang ya enggak. Jadi jadi seperti itu gitu loh. Jadi apa namanya? Ini bukan karena diganggu makhluk halus ya, Ustaz. Kayaknya yang nulis ini. Tapi bener itu, masa malu takut sama bawang putih itu bener. Enggak, tapi itu memang bercandaannya bagus sekali. Jadi mengingatkan saya zaman dulu aja. Ya dari sana akhirnya karena itu juga saya masih nyambi ya. Jadi kuliah itu malah jarang kuliah. Jadi kalau ujian itu saya hanya cuma pinjem fotokopinya teman-teman. Belajarnya itu sehari semalam itu kadang nggak tidur, 2 hari nggak tidur seperti itu. Karena saya kan nggak ikut kuliah. Jadi saya hanya fotokopi belajar sendiri di rumah. Jadi lulus ya. Tapi IP-nya ya indeks prestasinya 3,8. Wow. Dan itu dibagi 38 orang. Subhanallah. Terus dikumpulin kembali. Terus tadi 3,8 subhanallah. Tapi alhamdulillah yang penting sekarang bukan awalannya, endingnya. Sesuatu itu bukan awalannya.
Awal tadinya enak, tapi nggak enak. Awal tadinya baik, tapi nggak baik. Mending tidak baik, terus jadi baik. Endingnya. Wal awalu wal akhiru. Jadi awalnya enak, ya harus belakangnya enak. Jangan kalau bisa enak terus nggak enak. Kalau kamu tuh enaknya kapan? Sarimin. Malah tidur Sarimin itu. Kembali ke pemirsa. Sama seperti Ustadz Payagin, saya punya bocoran mengenai fakta Ustadz Danu. Bener gak sih Ustadz Danu pernah jadi debt collector? Kita lihat cuplikannya setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Tetap bukan Pak. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa. Oke Mas Didi, bukan tangan. Kasih semangat. Mana suaranya? Semakin mendekati Lebaran semangatnya. Ya habis Lebaran baru ditambah lagi semangat. Kembali ke pemirsa. Sebelum ngobrol lebih banyak dengan para ustadz yang sangat luar biasa ini, saya punya fakta unik tentang Ustadz Danu yang katanya pernah jadi debt collector ya. Kita lihat sama-sama tayangan berikut ini. Siapa yang sangka kalau Ustadz Danu sebenarnya adalah seorang insinyur? Cita-cita sedari kecil menjadi insinyur dan gak pernah kepikiran sedikit pun untuk menjadi ustadz. Lagi nakir ngerecokin aja. Oi, terus Pak. Oi. 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 Fakta kedua, Ustadz Danu yang pembawaannya tenang ternyata dulu pernah jadi seorang debt collector. Ih, serem. Biasa aja wajahnya. Gak usah takut. Saya debt collector syariah. Saya orang yang baik. Saya nggak mau ada pertengkaran. Yang penting Bapak Teh ingat waktu pembayaran utang dibayar. Kalau nggak dibayar, ingat loh. Di akhirat ditagih, masuk neraka, nanti disetrika. Mau? Ya. Kalau ada utang dibayar ya. Ya, maaf ya segitu dulu ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, berkah ya. Berkah, amin, amin. Biar rezeki banyak. Lancar ya. Amin, amin, amin. Dipilih. Nah, yang terakhir nih, saat-saat susah, Ustadz Danu sempat jual segala macam yang bisa dijual. Murah. Dipilih yang jauh merapat, yang merapat mendekat, dipilih. Mas, semprotan nyamuk. Buat kalau di rumah banyak nyamuk, biar nyamuknya mati, Mas. Dipilih. Ayo Pak, dipilih lagi, dipulih. Kemoceng udah laku. Nah, bapaknya hadir di sini. Lumayan Bapak, ada semprotan nyamuk. Tadi kemoceng atau kuda lumping udah ada yang beli. Bapak silakan beli Pak, 50.000. Saya penjaga keamanan di sini. Saya penjual di sini Pak. Saya nggak mau beli. Kamu ngapain di sini? Dagang Pak. Pulang. Bungkus. Gak boleh dagang di sini Pak. Gak boleh. Dipilih. Luar biasa. Memang perjalanan hidup prosesnya tuh bermacam-macam. Yang penting endingnya. Saya bilang. Yang penting endingnya. Kapan endingnya? Monggo Pak Ustadz. Ini tadi ilustrasinya tuh sangat luar biasa. Itu bener ya Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Iya, dulu kan karena debt collector syariah. Karena dulu kan sering jualan di pasar, jualan ini, jualan itu. Akhirnya ketemu dengan preman, Mas Tukul. Ketemu dengan preman itu memang hobi saya, jujur aja saya paling nggak suka berantem. Ngalah, akhirnya tetap dia mencoba untuk ganggu terus. Akhirnya ya sudah saya ladenin. Wah,
Nah, dari ladenin itu, preman itu kan biasanya kalau kalah kan manggil teman. Ya alhamdulillah kali ya, bedanya antara preman dulu itu yang ketemu sama saya dengan saya bedanya satu, saya sholat. Dia enggak. Dia hobinya mabuk, saya enggak suka. Nah, pada waktu berantem dia mabuk, ya gampang aja jatuhinya. Mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, silahkan. Kalau saya lagi nggak pengen ya lari aja saya. Tapi alhamdulillah walaupun dia mabuk nggak mabuk. Iya alhamdulillah. Agak ada yang berani. Alhamdulillah selama saya mencoba untuk membela diri ini dilindungi oleh Allah. Jadi tidak pernah yang namanya kepukul atau kalah ya. Jelas kalah ya. Luar biasa. Silatnya beliau ini nggak sembarangan. Muter aja. Kok nggak berhenti nggak pegang. Emangnya gangsing. Nggak pernah dulu. Saya tahu sendiri ga. Saya kan juga sahabatnya Sahabat Ustaz. Tapi tadi bagus itu Mas Tukul. Apa yang disampaikan Ustadz Danu tadi, memang mabuk ini memang mudah-mudahan di Indonesia ini bisa diberantas ya. Miras, narkoba, minuman-minuman keras itu. Karena ini adalah menjadi faktor utama munculnya kriminal di mana-mana di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan di Indonesia bisa. Amin. Tapi jangan ada satu mabuk yang jangan diberantas Ustaz. Agak susah. Mabuk angkot. Gimana caranya? Tunainya nggak di dalam angkot tapi di atas angkot. Sambil nguap lagi. Kembali karena untuk Ustadz Payaki dan Ustadz Danu, kabarnya Ustadz juga bercita-cita menjadi Ustadz. Untuk menjadi Ustadz. Terus kok bisa sekarang terkenal jadi Ustadz? Monggo dari Ustadz Payaki dulu. Ya, menjadi seorang Ustadz ini kan pekerjaan yang sangat mulia sekali. Karena kita mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada 2 hal memang. Yang pertama, saya alhamdulillah dari keluarganya juga memang ya pendai ya. Jadi ada gen yang diturunkan dari keturunan, jadi alhamdulillah bisa diteruskan. Yang kedua adalah memang saya dulu di pesantren juga belajar tentang dakwah. Jadi masih di pesantren alhamdulillah. Jadi sama-sama teman itu diundang ke Madura, ke Bali, bahkan pernah ke Jakarta. Jadi masih belum keluar dari pesantren sudah diajak dakwah. Ya alhamdulillah. Jadi gen dengan ilmu jadi padu. Ya alhamdulillah menjadi dai yang ya alhamdulillah bisa sampai ke sana. Ustaz Danu monggo. Ya kalau saya Ustadz bukan bagi saya. Ini subjektivitas saya. Sebagai Ustadz itu bukan pekerjaan. Tapi panggilan hati Mas Tukul. Karena kalau pekerjaan repot nanti. Saya harus minta gaji kan repot. Ini untuk saya. Padahal kan dalam Quran juga dilarang seperti itu gitu loh. Jadi istilahnya dalam Quran ceritakan kul la as'alukum alaihi ajron. Jadi katakan bahwa kamu tidak minta bayaran terhadap apa yang kamu berikan atau berikan pelajaran tentang Al-Quran. Jadi dari situlah saya sebagai Ustadz ini diizinkan oleh Allah ini sebenarnya bukan cita-cita saya, jujur aja bukan cita-cita. Barangkali karena dakwah saya yang unik aja Mas Tukul. Karena dakwah saya relatif dari urusan tentang akhlak, di mana itu nanti hubungannya dengan kesehatan, itu kan unik, tidak pernah ada di dunia ini. Dan saya bisa membuktikan bahwa ini salah satu kehebatan Islam itu di sini gitu loh. Kalau memang seorang disuruh oleh Allah Ta'ala berbuat baik, hasilnya nanti sehat. Kalau seorang tidak sehat, ya berarti dia ada yang kurang di hadapan Allah. Setuju. Nih, ambil positifnya dari ustadz-ustadzmu. Iya. Lu mau gua kasih duit tapi nggak ngeluarin tenaga. Tuh, asik. Jadi kebiasaan lu. So dengerin tuh Mas, so dengerin. Jadi kebiasaan. Amin. Selamanya kamu kan gitu. Itu namanya jiwa miskin. Jiwanya aja miskin apalagi raganya. Itu dengan ambil positif. Iya. Jadi harus dengan kristalisasi kira mengeluarkan tenaga. Lu tidur.
Balik ke laptop. Maunya duitnya datang. Maunya duitnya datang. Tenaga nggak pernah keluar. Mas. Keluar sedikit minta gede. Mas, udah jangan gituin teman-teman Mas Tukul, biar gimana mereka kan setia. Apa enggak lebih baik kita mumpung ada Ustadz Danu, kita tanya teman kita yang di belakang itu sehat apa enggak? Ya Ustadznya yang itu Ustadz tuh ya. Itu kalau kayak gitu kenapa tuh Ustadz? Maunya menyendiri. Itu perkusinya diajak ngobrol. Kedua. Kenapa Mas? Ya, mungkin baterainya lagi low. Harus di charger dulu. Mungkin bukan lithium baterainya. Apa Mas? Nekel. Galak. Nekel. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang ustadz yang dikenal dengan Ustadz Pantun. Burung dara, burung merpati, terbang tinggi menari-nari. Saudara Tukul memang seksi tapi sayang bau terasi. Siapa sangka Ustadz yang satu ini pernah mengisi acara pernikahan dibayar dengan ucapan terima kasih. Langsung aja kita sebut Ustadz Taufikur Rahman. Mungkin ada pantun sedikit, satu kata, dua kata. Dari Medan langsung ke Salemba. Bersama Nyonya ajak ke Mekah. Ramadan telah tiba, mudah-mudahan rezekinya makin tambah barokah. Cepat sekali ya. Yang spesial banget, luar biasa. Alhamdulillah. Minum. Minum. Mau minum apa Ustadz? Kolang kaleng yang tadi. Betul. Minuman tadi. Jadi Ramadan ini bulan barokah. Di luar Ramadan kita nggak berani makan biji salak. Begitu Ramadan lembek semuanya. Ustadz maaf. Itu namanya kolak biji. Biji salak. Jadi kebalikannya. Jadi di bulan Ramadan banyak berkah ya Ustadz. Afgan aja sekarang lagi diomongin karena rame setiap hari. Apa nih? Afgan maghrib Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Taufikur Rahman. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Tukul. Terima kasih sudah mampir di Bukan Mata, acara yang fenomenal ditunggu-tunggu oleh masyarakat seluruh alam semesta yang ada ini. Obama, presiden-presiden di luar negeri kalau belum nonton Bukan Mata nggak bisa tidur. Karena nggak nonton ya Mas? Tweetnya tuh sering tweet ke tweet saya. Widih, emang punya tweet? Tweet. Tweet. Apa? Tweet, lah kereta Thomas. Kayak kereta api. Kereta Thomas. Kita kan lagi membahas tentang di balik panggung sang Ustadz. Nah, Ustadz Taufikur Rahman ini lahir dari orang tua yang bukan pendakwah, terus punya bakat berdakwah. Dari mana Ustadz? Moga Ustadz. Ya, Bapak Ibu bukan termasuk orang yang pandai bicara. Tapi memang orang tua ibu, seorang njit ya kakek yang memang tokoh agama di wilayah Jakarta Selatan. Ya, hanya sebatas ustadz kampung, tapi alhamdulillah di anak ndak bisa melanjutkan perjuangan, jatuh di cucu. Alhamdulillah. Ya. Luar biasa. Beda jauh sama teman-teman saya. Dulu kakek-kakeknya itu pengusaha semua. Ya usaha sana usaha sini. Akhirnya jatuh di cucunya gitu. Usaha sana usaha ngakalinya gimana gitu. Barang bagus bilang nggak bagus, akhirnya ganti. Yang nggak bagus akhirnya disimpan nama dia. Ternyata yang nggak bagus itu tetap bagus Mas ya. Tanya apa ya? Itu
Itu bekas-bekas barang saya kemana sekarang? Gak bisa ngomong dia. Gua taruh bos di belakang rumah, itu rumahnya dia. Untuk Ustaz Taufikur Rahman ya. Ya. Dari indera penciuman saya, loh, emang saya anjing pelacak apa? Dari indera penciuman saya. Berarti gua turunan header. Punya daya endus. Saya mengatakan bahwa dulu sebelum terkenal Ustaz Taufikur Rahman pernah diundang mengisi acara pernikahan namun berujung hanya dengan ucapan terima kasih saja. Bahkan Ustaz harus pulang sendiri. Gimana ceritanya Ustaz? Ya, sebuah hikmah yang sangat amat luar biasa. Jadi 3 acara yang saya laksanakan. Satu, membaca Quran sebagai qori. Kemudian ceramahnya. Dan yang ketiga, baca doa. Jadi kalau secara profesional mesti 3 amplop misalnya. Iya. Tapi ya itu datang juga dijemput, pas pulang selesai mengisi acara semua itu cukup ucapan terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Berkah sekali. Perjalanannya bukan hanya Ustadz, saya pun juga pernah kayak gitu. Apalagi tanggal-tanggal sudah deal, sudah kita kadang-kadang ngatur jadwal-jadwal yang sudah ada terus di sini ternyata tetap ada. Itu wajar, makanya sekarang harus kita jadi lebih dikembalikan dengan dakwah Rasulullah. Ya, kita mah nggak sampai bercucuran darah. Ya masih ada yang ngucapin terima kasih. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Ini akhirnya tabungan kita itu dilipat gandakan rezeki kita dan rezekinya dia akan diperkecil lagi. Karena hak orang. Pemirsa, saya juga punya bocoran fakta tentang Ustadz Taufikur Rahman. Seperti apa bocorannya? Ini dia cuplikannya. Dia lagi nih. Fakta pertama, Ustadz keturunan Betawi asli ini emang suka ceramah dari dulu. Bahkan waktu SMP, Ustadz Taufikur Rahman pernah ceramah dari kereta ke kereta untuk mengumpulkan dana pembangunan madrasah. Sampai-sampai nih, hafal betul pemberhentian stasiun dari Kalibata sampai Jakarta Kota. Ini saya pernah ceramah di stasiun ini, pokoknya stasiun mana sudah saya ceramain. Ibu kalaupun ingin mau kemana, mau stasiun ini, saya pun tahu. Karena pengalaman saya, ibu mau stasiun mana? Mau ke Kalibata? Saya tahu, saya pernah ceramah di sana. Ibu ikut saya antar 50.000 ya bu. 25 deh. Nawar, ya udah yuk, motor saya di sana. Tahu bener kan? Tahu orang saya ceramah di situ. Ojek. Fakta kedua, pernah dibayar hanya Rp100.000 untuk membimbing jamaah selama perjalanan 10 hari Jakarta, Bali, Lombok. Sama-sama. Namun, itu semua dijalani dengan ikhlas, yang penting ke Bali. Ini 100-nya, ini 1.000-nya. Makasih ya Pak. Ya. Dan yang terakhir, sebelum menjadi pendakwah, Ustadz Taufikur Rahman sempat menjadi guru ngaji di masjid dengan bayaran yang tidak menentu untuk menambah ongkos kuliah. Ustadz, alhamdulillah nih, aneh ada sedekah, aneh ada rezeki sedikit. Alhamdulillah. Tapi nggak seberapa, ini juga duitnya recehan Pak Ustadz. Hah? Ini juga duitnya recehan nih. Iya, mau diterima Pak Ustadz. Biasa ya. Gimana betul? Bener nggak itu? Itu semua realita yang saya jalani. Ya, tapi inilah sekarang Allah berikan bonusnya bisa kenal Mas Tukul, Ustadz Danu, Mbak Vega, juga Ustadz Payaga. Ya, es batu di dalam gelas terasa nikmat jika dicampur dengan gula. Segala sesuatu yang diawali hati yang ikhlas pasti akan berbuah dengan nilai pahala. Gua setuju. Iya. Jadi kalau kita tuh berbuat baik, kita itu memberi sesuatu, jangan pernah pamrih, karena pamrihnya nggak kesampaian, kamu kecewa. Jadi ikhlaskan, pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lu kerja di tempat gue nggak usah pamrih harus minta gaji ya, udah terserah aja digaji alhamdulillah, nggak kamu tunggu aja. Istrinya makan apa dong, Mas? Nggak pulang-pulang.
balik galak. Luar biasa sekali pemirsa, dimanapun Anda berada di rumah maupun studio. Kayaknya kita cepet sekali ya, karena iklannya tuh lebih banyak daripada segmennya. Makanya jangan kemana tetap di Bukan Mak. Dunia bahagia sakit ingat saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Oke, masih dibuka Mak. Balik galak. Ustadz, sebelum saya tutup mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Pertama menghaturkan terima kasih dengan peran Bukan Empat Mata dikenal jadi Ustadz Pantun. Ini ada hadiahnya buat Mas Sukul. Terima kasih. Buku Pantun Tausiah. Pemirsa, jadikan masa sulit sebagai cambukan agar kita lebih baik di kehidupan selanjutnya. Jangan pernah menjadikan masa sulit sebagai batu sandungan. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Ustadz Payage, Ustadz Danu, dan Ustadz Taufik Roman. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Zakiri, dan kalau tidak ada motivasi untuk melentekan, dan kalau ada kata-kata yang maaf, ambil kalau tenang. Tonton bagaimana dengan darah bukit menjual untuk bukan Lihat lagi di layar kaca, lima kali datang seminggu. Acara yang ditunggu-tunggu selalu. Tunggu arwana, suasana lebih jari.